Setelah ulat sutra emas pemakan menelan setetes darah abadinya, ia menjadi sangat bersemangat. Seluruh tubuh ulat sutra emas berkilauan dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan ia memuntahkan sehelai sutra emas yang tipis. Xian menatap ulat sutra emas pemakan dengan heran. Sutra emas ini bersinar dengan sedikit warna merah darah, dan berkibar tertiup angin di mulut ulat sutra emas. Sutra ini tidak tampak berbeda dari serat sutra biasa. Xian membenamkan pikirannya dalam serat sutra dan dapat merasakan bahwa entah bagaimana serat itu memiliki hubungan yang halus dengannya. Mungkin itu adalah efek dari darah abadi. Ia menatap sutra emas dan menyebarkan kesadaran jiwanya yang melekat pada serat itu. Tidak disangka bahwa serat sutra itu dapat menyerap kesadaran dalam pikirannya dan mengubah gerakannya sesuai dengan kendali pikirannya. Serat sutra ini menjadi perpanjangan tangan dan kakinya, yang terhubung dengan pikirannya. Setelah ulat sutra emas pemakan memuntahkan serat sutra itu, tubuhnya sedikit meredup. Ia bersandar pada teratai kristal dan tampak sedang mengawasinya dalam diam. Berbeda dari masa lalu, ulat sutra emas pemakan jelas-jelas memiliki napasnya kali ini. Berkat setetes darah abadi, ulat sutra emas pemakan dan dia sekarang memiliki kontak yang halus. Di luar dugaannya, ulat sutra emas pemakan menatapnya sebentar sebelum secara proaktif memasuki kembali cincin pembuluh darah, tinggal di sana dengan patuh tanpa berjuang. Sepertinya ulat sutra sekarang menganggap cincin pembuluh darah sebagai tempat berlindungnya sendiri. Serat sutra, dengan sedikit warna darah dalam cahayanya yang aneh, bergerak di udara sesuai dengan pikirannya. Itu seperti pedang kecil. Ketika cahaya keemasan menyala, pohon-pohon kuno raksasa di sekitarnya semuanya ditebang. Mata Xian tiba-tiba menjadi cerah. Sutra ini tampaknya tidak sama seperti di masa lalu, karena tampaknya telah menjadi harta rahasia yang padam yang dapat dia kendalikan dengan bebas tanpa stagnasi apapun. Setelah sedikit ragu, pikirannya mengendalikan dan perlahan menarik kembali serat sutra emas itu. Dia mengulurkan tangannya menarik serat emas itu ke telapak tangannya. Perasaan seperti hubungan darah tiba-tiba muncul di hatinya. Sutra emas itu seperti bagian dari tubuhnya, dan kesadaran jiwanya meresapinya. Serat emas itu perlahan menyatu ke telapak tangannya, seolah-olah telah menjadi pola sutra emas. Selama dia memicu pikirannya, serat sutra emas ini akan segera terbang keluar dari telapak tangannya, bergerak dan menari sesuka hatinya. Serat emas itu setajam pisau, tetapi sutra ini dengan sentuhan cahaya darah tampaknya bahkan lebih kuat, menjadi alat pembunuh yang luar biasa di tangannya. Saat melawan orang lain, dia bisa melepaskan serat sutra emas sebagai kejutan, yang dapat mengintimidasi dan langsung menghancurkan lawan. Dia diam-diam gembira tentang perubahan besar pada serat sutra emas ini. Di singgasana teratai kristal, Raja Serangga Iblis masih mengamatinya, melihatnya mengeluarkan ulat sutra emas pemakan dan meneteskan setetes darah abadi untuknya. Raja Serangga Iblis kemudian melihat ulat sutra emas pemakan memuntahkan serat emas aneh, dan Xian menggunakan pikirannya untuk meraih sutra emas di tangannya dan menghancurkan semua pohon kuno di sekitarnya. Orang itu kuat. Jika terus menggunakan darahmu, dia mungkin juga mengalami mutasi, berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Serangga Iblis mengiriminya pesan. Apa? Xian bersemangat dan tersenyum lebar. Menurutmu, darahku memiliki efek unik pada makhluk hidup sepertimu. Tentu saja. Apa spesifiknya? Bisakah kau memberitahuku? Darahmu memiliki garis keturunan dewa kuno di dalamnya yang membantu meningkatkan evolusi kita, sehingga makhluk hidup kita dapat menjadi lebih sempurna. Selain itu, ini dapat digambarkan sebagai darah dewa. Suatu hari, dengan menggunakan darahmu, kita dapat berevolusi ke bentuk yang tidak jauh berbeda dari bentuk manusiamu, bahkan lebih sempurna dari milikmu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu maksud. Ada tanda kehidupan di dalam darahmu. Meskipun tidak sempurna, itu sudah memiliki cukup nutrisi untuk kita. Semakin kuat binatang buas, semakin baik kemampuan mereka untuk melihat manfaat dari darah ini dengan tanda kehidupan. Jika memungkinkan untuk menyerap tanda kehidupan sepenuhnya dalam darah dewa ini, manfaat yang kita dapatkan sulit diperkirakan. Xian terdiam. Dia telah mendengar dari klan suara iblis bahwa di zaman kuno terpencil, ada 3 raja dewa yang hebat. Darah setiap raja dewa memiliki efek uniknya sendiri. Raja Dewa Abadi hanyalah salah satu dari Raja Dewa asli. Darah abadi memiliki efek yang luar biasa,
dan api dingin es tampaknya telah menyebutkannya sebelumnya. Dikatakan bahwa darah abadi dapat memulihkan harta rahasia yang rusak. Efek dari roh bela diri abadi adalah dapat menyembuhkan tubuh yang rusak. Jika seseorang mengolahnya hingga puncak, tubuh orang itu akan abadi. Selama darah abadi itu ada, bahkan jika kerangka itu hancur, ia masih dapat mengembun kembali dan terlahir kembali di dunia. Dia masih belum tahu dengan jelas tentang efek magis dari darah abadi. Hanya Kaisar Yang Tian, kepala keluarga yang tampaknya mengetahui tujuan sebenarnya dari darah abadi, dan mengerahkan efek potensialnya secara ekstrim. Aku akan meninggalkan rawa. Bagaimana denganmu? Setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, dia melanjutkan percakapan mereka. Apakah kamu masih ingin berada di sini atau pergi bersamaku? Aku akan pergi bersamamu, tentu saja. Bisakah kamu meninggalkan tempat ini? Tentu saja. Singgasana teratai kristal ini adalah kendali untuk berbagai penghalang di rawa ini. Tidak ada masalah bagiku untuk meninggalkan tempat ini. Kau dapat menempatkanku di tempat yang sama dengan ulat sutra itu. Mengenai cairan asli kehidupan, cairan itu selalu ada di tubuhku. Selama kau memuaskanku, aku jelas akan melakukan apa yang telah kita sepakati, memberimu setetes cairan itu. Setelah memberikan semua cairan asli kehidupan ini kepadamu, aku juga akan mendapatkan cukup darahmu, dan kemudian, aku akan pergi dan kembali ke sini. Si Yan tertegun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kau tidak akan kehilangan apapun dari perjanjian ini. Kau memiliki apa yang aku inginkan, dan aku memiliki apa yang kau inginkan. Kau dan aku sama-sama bahagia. Bukankah itu bagus? Baiklah, si Yan tersenyum dan mengangkat cincin pembuluh darah. Pertama-tama ia melepaskan sinar kesadaran ke dalam cincin pembuluh darah. Ia menunggu sampai cincin itu mengeluarkan cahaya darah dan kemudian berkata kepada Raja Serangga Setan, kau bisa masuk sekarang. Karena cincin itu dapat menampung ulat sutra emas, cincin itu juga dapat menampungmu. Begitu dia selesai bicara, Raja Serangga Iblis langsung berubah menjadi sekumpulan sinar perak dan menghilang ke dalam cincin pembuluh darah. Setelah menjelajah, dia menemukan teratai kristal baru yang dipadatkan oleh energi aneh muncul di dalam cincin pembuluh darah. Raja Serangga Iblis duduk di atas teratai kristal dan diselimuti oleh cahaya perak yang berkedip-kedip. Ia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Api dingin es dan api bumi berada di kedua sisi teratai kristal secara terpisah. Mereka menyemburkan api, dengan waspada mengawasi benda aneh yang baru saja menetap sebagai tetangga mereka. Ada orang lain di sini. Raja Serangga Iblis terkejut. Ia mengamati cincin pembuluh darah untuk beberapa saat dan kemudian segera menyadari bahwa selain ulat sutra emas, ada dua makhluk hidup lain yang bahkan lebih aneh darinya. Mereka adalah api yang murni hidup, tetapi mereka bukan entitas. Bagaimanapun, mereka masih bisa melepaskan aura yang menakutkan. Api dingin es dingin sampai ke tulang dengan aura es yang pekat. Sementara itu, api bumi adalah api yang membakar dan membakar. Kedua api surga yang berbeda dan aneh ini aman berada di dalam cincin pembuluh darah, dijauhkan darinya dan ulat sutra emas. Mereka hanya diam-diam melepaskan aura perkasa mereka sendiri, seolah-olah mereka memperingatkannya untuk berhati-hati. Bukan hanya karena mereka kuat di dunia luar, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam cincin pembuluh darah. Yah, bukan hanya kamu sendiri, jadi kamu harus tetap di sana dengan patuh. Jangan berpikir bahwa karena kamu dapat mengendalikan serangga iblis di rawa, kamu dapat bertindak gegabah di sana. Sejauh yang aku lihat, setelah memasuki cincin pembuluh darah, kekuatanmu tidak sekuat yang lain, mungkin kamu bahkan akan menderita jika kamu terlibat dalam pertarungan dengan mereka, si Yan memperingatkannya dengan tenang. Raja Serangga Iblis sedikit terkejut. Ia diam-diam merasakan napas api dingin es dan api bumi untuk waktu yang lama sebelum mengirimkan pesan. Aku tidak akan main-main dengan mereka. Si Yan mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, cahaya dingin lainnya tiba-tiba melesat keluar dari dinding di bawah singgasana teratai kristal, memasuki cincin pembuluh darah, dan kemudian tetap berada di tempatnya sendiri. Dewa Roh Kudus. Untaian udara dingin menyebar dari aura langit dan bumi yang kaya. Setelah tertidur dan menyerap sejumlah besar aura langit dan bumi, Dewa Roh Kudus akhirnya memulihkan 60 hingga 70% kekuatannya. Setelah lolos ke cincin pembuluh darah,
singgasana teratai kristal tiba-tiba kehilangan aura. Asap perak yang mengambang berangsur-angsur menghilang. Xian tertegun dan segera melepaskan kesadaran jiwanya untuk berkomunikasi dengan Dewa Roh Kudus. Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Di bawah singgasana teratai kristal terdapat mata air aura yang memiliki aura langit dan bumi yang kuat. Setelah menyerapnya dalam waktu yang lama, aku telah menghabiskan 70 atau 80%-nya. Kekuatanku juga telah pulih lebih dari setengahnya. Itulah sebabnya aku baru saja kembali sekarang. Apakah ada yang salah? Tidak, Xian menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang rumit. Ketika Dewa Roh Kudus memasuki cincin pembuluh darah, Raja Serangga Iblis sangat ketakutan. Sebelumnya, ia menyadari bahwa Dewa Roh Kudus telah menembus mata air aura di bawah singgasana teratai kristal, dan ia juga telah melepaskan rohnya untuk memeriksa tetapi tidak mendapatkan apapun. Dewa Roh Kudus berbeda dari prajurit manusia, karena makhluk hidupnya sangat aneh. Ia tidak terpengaruh oleh dampak spiritual Raja Serangga Iblis, bahkan sedikit pun. Mengetahui bahwa jelas ada makhluk di mata air aura di bawah singgasana teratai kristal tetapi tidak dapat memeriksanya, Raja Serangga Iblis merasa khawatir. Saat ini, karena Dewa Roh Kudus telah menyerap cukup aura dan tiba-tiba memasuki cincin pembuluh darah, Raja Serangga Iblis kini tahu bahwa Dewa Roh Kudus juga berasal dari Xian. Pada saat ini, Raja Serangga Iblis menatap Xian dengan lebih waspada. Ia mulai merasa bahwa Xian bukanlah seorang pejuang biasa. Berani menempatkan banyak makhluk aneh di tempat yang sama tanpa khawatir akan menjadi bumerang baginya, orang seperti ini adalah orang yang berani, kuat, atau orang yang gila. Aku ingin meluangkan waktu untuk mencerna darahmu. Jadi, jangan ganggu aku selama ini kecuali jika kau menghadapi bahaya besar. Raja Serangga Iblis merenung sejenak dan kemudian mengirimkan seutas kesadaran. Di pulau itu, Zhao Feng, Qi Xiao, Li Yue, dan Kai Yi berdiri di pintu masuk, menunggunya dalam diam. Mereka telah menunggu selama 2 hari. Mengapa Xian belum keluar juga? Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya di sana? Tuan, apakah benar Anda menemui banyak hal berbahaya di dalam tetapi masih aman dan sehat berkat dia? Zuo Si bingung. Zuo Su tersenyum kecut dan mengangguk dengan enggan. Jika bukan karena Xian, mungkin kita akan terkubur di sana. Anda tidak turun ke sana, jadi Anda tidak dapat membayangkan betapa berbahayanya itu. Sejujurnya, keputusan Xian benar. Beruntung kalian tidak turun ke sana bersama-sama, atau Anda tidak akan bisa tetap hidup. Kakak beradik Lao itu menunjukkan wajah ketakutan. Mereka semua mengerti bahwa tanpa bantuan Xian, mereka pasti sudah mati. Mereka berterima kasih kepada Xian dari lubuk hati mereka. Orang ini, Xian, tidak bisa dinilai dengan cara biasa. Meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi alam langit, dia masih bisa menyebabkan hujan dengan membalikkan tangannya, yang benar-benar mengejutkan dan membingungkan orang lain. Qi Xiao mengangguk lalu menggelengkan kepalanya sedikit, karena dia merasa bahwa dia sudah tua sekarang dan tidak bisa melihat apa yang ada di dalam diri Xian lagi. Di Serikat Pedagang Awan Tenang tahun itu, meskipun Xian telah memperlihatkan kemampuan dan potensinya, kekuatannya tidak semengerikan ini. Sudah berapa lama berlalu sejak saat itu? Dari alam bencana tahun itu, dia telah mencapai alam langit, dan bahkan secara tak terduga melampauinya. Kecepatan kultivasi ini dapat mengejutkan dunia kuno dan modern, dan belum pernah terdengar sebelumnya. Prajurit Tanah Suci seperti Zhao Feng dan Kai Yi sekarang dapat mengetahui lebih banyak tentang asal-usul Xian melalui Qi Xiao, Zuo Si, dan yang lainnya. Semakin banyak yang mereka ketahui tentang Xian, semakin terkejut mereka, karena hampir mustahil untuk mempercayai apa yang dikatakan Zhou Su dan yang lainnya. Jika mereka tidak mengenal Qi Xiao dan orang-orang lainnya sebelumnya, dan mereka yakin bahwa orang-orang itu tidak punya alasan untuk menipu mereka, mereka tidak akan pernah mempercayainya, tidak peduli mereka hidup atau mati. Anak ini benar-benar memiliki potensi dan masa depan yang gemilang. Aku tak sabar melihatnya bersinar di Tanah Suci yang agung. Aku selalu merasa bahwa potensinya tidak hanya berhenti di situ. Jika dia pergi ke Tanah Suci yang agung di masa depan, mungkin dia bahkan dapat melampaui prajurit luar biasa lainnya dari 7 golongan, menjadi bintang yang paling cemerlang, kata Zhao Feng dengan emosional. Li Yue dan prajurit Sekte Cahaya Ilahi lainnya juga mengangguk dengan wajah rumit mereka.
Penampilan Xian selama beberapa hari ini telah membuat mereka sangat terkesan dan mengubah pikiran mereka. Mereka sekarang tahu bahwa meskipun Tanah Suci yang agung sangat luas, itu tidak dapat mencakup semua prajurit muda yang luar biasa di dunia. Tidak disangka ada seorang pendekar luar biasa seperti Xian di laut tak berujung yang terpencil. Mereka kini menyadari bahwa hal-hal ajaib dan menakjubkan dapat dilihat di mana-mana. Aku tahu dia berasal dari Tanah Suci yang agung. Li Yue tersenyum lebar dan berkata, dengan momentumnya, aku khawatir laut tak berujung tidak dapat memberinya makan atau mengikatnya begitu lama. Cepat atau lambat, dia akan datang ke Tanah Suci yang agung, lalu terbang dan berselancar di ombak untuk menjadi naga yang perkasa. Aku yakin akan hal itu. Zhao Feng dan rekan-rekannya semua setuju dengan hal itu. Mata Kai Yi juga mengungkapkan pikiran yang sama. Dia mendambakan hari ketika dia bisa datang ke Tanah Suci yang agung untuk mengembangkan semua kekuatan potensialnya. Tidak lama setelah itu, dia akan datang ke Tanah Suci yang agung. Aku benar, kita akan membawanya menemui para tetua sekte, dan ini akan membuat mereka terkejut. Zhao Feng membayangkan dan tidak bisa menahan tawa bangga. Di sisi lain, Ye Zhangfeng, Lin Zi, Luo Xiao, dan Luo Meng juga tidak pergi, masih menunggu di pulau itu. Lin Zi tidak sombong seperti sebelumnya. Ketika berbicara tentang Xian, wajahnya menjadi tidak jelas, dan nadanya sedikit hormat. Tanpa anak ini, kita mungkin sudah mati di sana. Pemuda itu bukan manusia. Luo Meng menatap Ye Zhangfeng dengan wajah menyedihkan. Sekarang, akhirnya aku percaya apa yang kau katakan. Ketika anak itu bertemu denganmu sebelumnya, alamnya memang tidak tinggi. Orang seperti itu tampaknya memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Petik 2. Benar, Ye Zhangfeng mengangguk. Orang seperti itu akan menjadi orang yang luar biasa. Meskipun dia belum datang ke Tanah Suci yang agung, begitu dia muncul di sana, aku khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku berharap melihatnya menyerang di sana-sini di Tanah Suci yang agung. Aku yakin hari itu tidak lama lagi. Lin Zijie, apakah kau masih membenci bocah itu? Lu Xiao tiba-tiba bertanya. Wajah Lin Zi berubah saat dia memikirkannya. Pipinya masih terasa sedikit terbakar, dan wajahnya menunjukkan perasaan tidak aman. Xian telah melakukan tindakan yang kejam, yang meninggalkan dampak yang sangat mendalam padanya. Dia berpikir bahwa dia akan menemukan Xian untuk membalas dendam di masa depan. Namun ketika Ye Zhangfeng menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dan juga bahwa Xian telah dengan murah hati memberinya setetes life original fluid, kebencian di dalam hatinya memudar. Guru Ye Zhangfeng telah membantunya sebelumnya, jadi dia juga sangat berterima kasih padanya dan prihatin dengan situasinya. Dia secara sukarela datang ke Dark Magnetic Noxious Mist bersama Ye Zhangfeng dengan tujuan untuk membalas budi, berharap dapat melakukan sesuatu untuk gurunya. Tindakan murah hati Xian dengan memberikan setetes cairan asli kehidupan membuatnya sangat bingung, karena dia tidak dapat memahami bagaimana Xian bisa begitu murah hati. Jumlah prajurit langit ketiga alam roh dari 7 golongan kuno tidaklah sedikit, dan karena setetes cairan asli kehidupan, mereka dapat melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Keberhargaan cairan asli kehidupan sulit dijelaskan dengan kata-kata belaka. Fakta bahwa Xian dengan murah hati memberi mereka setetes cairan asli kehidupan entah bagaimana membingungkan Lin Zi dan membuatnya menghargainya. Tidak mudah untuk melihat orang ini. Dia terkadang galak dan kejam, terkadang baik dan murah hati, yang sulit dibayangkan orang lain. Aku belum lama mengenalnya, tetapi aku tahu bahwa dia bukan tipe orang yang kejam. Jika dia orang yang kejam, dia tidak akan pernah melakukan hal konyol ini ketika dia dapat dengan mudah memusnahkan kita. Ye Zhangfeng merenung sejenak dan kemudian berkata dengan mata yang tulus. Bagaimanapun juga, dengan setetes cairan asli kehidupan ini, guruku dan aku berutang budi padanya. Di masa depan, kapanpun dia membutuhkanku di Tanah Suci yang agung, aku pasti akan mengerahkan seluruh upayaku untuk melakukan apapun untuknya. Petik 2. Yah, menjalin hubungan dengan seseorang seperti dia sama sekali tidak buruk. Luo Xiao dan Luo Meng mengangguk. Saat dia keluar, kami akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Karena kami berutang budi padanya, menunggu beberapa hari bukanlah apa-apa, kata Ye Zhangfeng. Lin Zi juga mengangguk. Setelah tengah malam, sesosok tubuh agung terbang keluar dari pintu masuk.
Ye Zhangfeng dan yang lainnya bergegas menghampiri. Wah, akhirnya kau keluar juga. Kau membuat kami menunggu terlalu lama. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak begitu melihat Xian. Wah, aku bisa melihat bahwa cahaya dewa di matamu tampak lebih tajam dari sebelumnya. Apakah kau mendapatkan sesuatu yang lebih dirawa di sana? Xian tersenyum lebar, menatap semua orang dan mengangguk. Tidak benar-benar panen, tapi aku memang sedikit berkultivasi, dan ki mendalamku lebih kaya dari sebelumnya. Hei, aku banyak merepotkanmu, membiarkanmu menunggu sampai sekarang. Maaf. Hahaha, sama-sama. Zhao Feng tertawa terbahak-bahak sambil berjalan ke arah Xian dan menepuk bahunya. Bisakah kau ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rawa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Sambil membuka kedua tangannya, Xian berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Aku sebenarnya punya hubungan dengan Raja Serangga Iblis, dan mendapat beberapa informasi berguna darinya. Aku harus menggunakan benda khusus sebagai ganti cairan asli kehidupan, tapi aku tidak bisa memilikinya sekarang. Kau bisa mendapatkan cairan asli kehidupan dari Raja Serangga Iblis, benarkah? Zhao Feng memperlihatkan wajah ketakutan sementara matanya terbakar. Xian tidak ingin menyembunyikan ini, jadi dia mengangguk sambil tersenyum. Ya. Semua orang tampak terkejut, menunjukkan wajah penuh harapan. Seperti yang sudah kukatakan, sekarang bukan saat yang tepat. Saat kau memasuki langit ketiga alam roh, kau bisa datang dan menemuiku. Setetes cairan asli kehidupan bukanlah masalah besar, janji Xian. Semua orang sangat gembira. Baiklah, sudah waktunya untuk pergi. Aku harus kembali ke laut tak berujung terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, aku mungkin akan pergi ke Tanah Suci dan akan menemuimu di sana. Xian menatap Zhao Feng. Zhao Feng terus mengangguk sambil tersenyum. Aku akan menunggumu datang. Aku yakin orang-orang Sekte Dewa akan menyambutmu saat kau datang ke Tanah Suci. Tidak banyak pejuang yang luar biasa di generasi Sekte Dewa ini. Kemunculanmu akan membuat para tetua Sekte Dewa sangat gembira. Jika aku menggunakan cairan asli kehidupan sebagai ganti temanku yang berada di tangan orang-orang Tanah Suci, apakah itu mungkin? Xian merenung sejenak sebelum bertanya. Zhao Feng bingung dan sedikit ragu, lalu berkata, sulit untuk mengatakannya. Tapi kupikir itu mungkin. Jika nilai temanmu tidak terlalu istimewa, para tetua Sekte Dewa kami dapat mewakilimu dalam pertukaran itu. Jadi, itu mungkin. Xian, jika posisimu di Sekte Dewa dipromosikan di masa depan, dan basis kultivasimu mencapai tingkat tertentu, Sekte Dewa akan bersedia berinvestasi padamu, Li Yue meyakinkannya. Xian mengangguk. Kita harus pergi sekarang dan harus mengucapkan terima kasih. Ye Zhangfeng berjalan mendekat dan membungkuk dengan wajah serius. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, ingatlah untuk menggunakan cara yang kutunjukkan kepadamu untuk menemukan kami. Meskipun alam guruku tidak berada di puncak, suaranya masih dihormati di Tanah Suci yang agung. Jika kamu memiliki masalah, guruku pasti akan membantumu. Siapa gurumu? Zhao Feng terkejut karena nada sombong Ye Zhangfeng. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Guruku adalah seorang alkemis. Nama keluarganya adalah Li. Ye Zhangfeng tersenyum dan menjawab. Zhao Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar saat dia bertanya dengan takut, mungkinkah dia orang dari lembah ramuan roh, Gunung Jiwa Mati? Ye Zhangfeng mengangguk. Zhao Feng tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, itu dia. Apa? Xian tercengang, menatap Zhao Feng dengan wajah bingung. Apakah lelaki tua itu terkenal? Kau akan tahu saat kau datang ke Tanah Suci. Zhao Feng tersenyum misterius. Bahkan orang-orang Tanah Suci harus sangat menghormatinya. Aku tidak menyangka bahwa pemuda ini adalah penerus lelaki tua itu. Tidak heran mengapa. Xian terkejut. Baiklah, kami berharap dapat segera bertemu denganmu di Tanah Suci. Kita harus pergi sekarang. Zhao Feng tersenyum lebar, berkata kepada Li Yue dan yang lainnya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Jaga dirimu. Kai Yi tersenyum, berjalan mendekat dan menatap Xian. Dia tampaknya memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan kepadanya. Namun, pada akhirnya, dia hanya berkata, ingatlah untuk menemuiku. Jika kau tidak datang menemuiku, aku akan menemuimu. Menemukanku. Xian tersenyum lebar dan tampaknya tidak memahami pikirannya.
Kau dan aku mungkin memiliki beberapa kesempatan untuk bertemu satu sama lain di Tanah Suci di masa depan. Bagaimanapun, kita tidak perlu bertemu lagi. Kau benar-benar orang yang dingin. Kai Yi mendengus dan tiba-tiba berkata, tidak apa-apa. Aku akan menemuimu karena masih ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Nada suaranya ambigu. Semua orang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menunjukkan wajah penuh perhatian. Selamat tinggal, Kai Yi tersenyum dan berbisik. Dia berbalik, melirik saudara-saudara Lao. Terima kasih, saudara. Kami akan mengingat kebaikanmu. Saudara-saudara Lao berkata bersamaan. Xian mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi, kita akan kembali bersama. Demi Xian, kami akan melindungi kalian dalam perjalanan kembali. Zhao Feng tersenyum dan berkata kepada Kai Yi dan saudara-saudara Lao. Selamat tinggal, Xian melambaikan tangannya, melihat Kai Yi, Zhao Feng, dan yang lainnya pergi perlahan, menghilang bersama kelompok Ye Zhangfeng. Tidak lama setelah itu, hanya ada Xian, Qi Xiao, Zuo Su, dan Zuo Si yang tersisa di pulau itu. Apakah kau punya cairan asli Lai? Menunggu sampai semua orang pergi, Qi Xiao menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan wajah serius. Ya, Xian tersenyum dan mengangguk. Ketika kalian memasuki langit ketiga alam roh, ingatlah untuk menemuiku. Aku pasti akan memberimu cairan asli kehidupan jika aku memilikinya. Setelah berhenti sejenak, dia menatap Zuo Su dan Zuo Si, kalian juga. Ketiganya menunjukkan wajah penuh rasa terima kasih. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke laut tak berujung. Xian tidak ragu lagi karena dia tiba-tiba teringat situasi di laut tak berujung, yang membuatnya tidak ingin berlama-lama di kabut beracun magnetik gelap lebih lama lagi. Qi Xiao dan dua orang lainnya mengangguk. Sekelompok 4 orang meninggalkan tanah eksotis ini, melompat ke kabut beracun magnetik gelap dan menuju ke laut tak berujung. Pada suatu hari, Xian dan 3 orang lainnya menyeberangi kabut beracun magnetik gelap dan akhirnya tiba di perbatasan suatu daratan. Melihat sinar matahari, mereka semua merasa seperti terlahir kembali. Langit dipenuhi bintang-bintang, yang diam-diam menghujani dan menembus jiwa bela diri Xian dengan cara yang misterius, yang tidak dapat dikenali oleh orang biasa. Xian menampakkan wajah gembira dengan mata yang gembira. Tidak diketahui mengapa, tetapi dia dapat merasakan bahwa kecepatan bintang-bintang yang menembus tubuhnya jelas 3 kali lebih cepat daripada saat dia pertama kali memasuki kabut beracun magnetik gelap. Mata telanjang tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi masih dapat menyadari bintang-bintang yang membanjiri langit. Mereka terbang turun seperti hujan dan kemudian menghilang ke dalam jiwa bela dirinya, diam-diam memperkuat jiwa bela diri bintangnya. Mungkin ketika dia memasuki alam langit di negeri eksotis itu, energi misterius telah meningkatkan jiwa bela diri bintangnya, sehingga dapat menampung lebih banyak kekuatan bintang. Singkatnya, kapasitas penyerapan jiwa bela diri bintang telah meningkat secara substansial, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Ketiga orang itu, Qi Xiao, Zuo Su, dan Zuo Si juga tidak menyadari perubahan dalam tubuh Xian. Mereka hanya bisa melihat wajahnya yang bahagia dan tahu bahwa dia mungkin merasa baik-baik saja. Ada apa? Zuo Su tersenyum dan bertanya, apakah karena melihat matahari membuatmu merasa sangat gembira? Ketika kamu keluar setelah sekian lama berada di kabut beracun magnetik gelap, perasaan itu benar-benar menyenangkan, bukan? Xian tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dan tersenyum. Laut tak berujung benar-benar dalam situasi yang rumit. Qi Xiao melihat ke arah barat dengan wajah serius. Matanya berbinar. Apakah penghuni iblis dan penghuni kegelapan sama-sama berada di laut tak berujung? Ya, mengerikan. Sepertinya kita harus mengambil jalan memutar karena tempat itu seharusnya sangat berbahaya saat ini. Sebaiknya kita tidak menyeberangi laut tak berujung. Qi Xiao terdiam beberapa saat lalu berkata, kurasa kita harus berpisah di sini. Xian mengangguk dan berkata, setelah kembali ke serikat pedagang, tolong beritahu kakekku agar tidak terlalu khawatir dengan situasi serikat pedagang. Tunggu sampai aku selesai dengan urusan di laut tak berujung. Aku akan memikirkan solusi untuk membantumu. Baiklah, jika memungkinkan, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu dan membiarkanmu meninggalkan serikat pedagang kecil itu. Mata Zuo Su tiba-tiba berbinar. Zuo Si mengangguk terus-menerus dan berkata dengan gembira, bagus sekali.
Baru setelah melakukan perjalanan keluar dari tempat itu, kami baru menyadari bahwa serikat pedagang kami benar-benar kecil. Basis kultivasi para prajurit di tempat kami juga tampaknya terlalu rendah. Lihatlah para prajurit dari Tanah Suci yang agung, meskipun mereka seusia dengan kami, mereka telah mencapai alam nirwana atau alam langit. Aku tidak ingin menjadi katak dalam sumur selamanya. Qi Xiao memperlihatkan senyum masam, dengan enggan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dalam kabut beracun magnetik gelap kali ini, dia telah terluka parah. Melihat para prajurit muda yang telah berada di alam langit, dia tidak dapat menahan rasa frustrasi yang tak terlukiskan. Terutama Xian. Sejak dia meninggalkan serikat pedagang, dia telah memasuki alam langit dari alam bencana hanya dalam beberapa tahun. Kecepatan kultivasi itu sungguh luar biasa. Qi Xiao tidak tahu bahwa itu karena dampak dari roh bela diri misterius pada tubuhnya. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah dampak dari lingkungan, dan untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa pentingnya lingkungan kultivasi yang baik bagi para prajurit. Setelah kembali kali ini, kita akan bersiap untuk meninggalkan serikat pedagang. Tenang saja, aku pasti akan memberitahu kakekmu tentang situasimu saat ini. Zuosu menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan berkata, kakekmu tidak akan menyangka bahwa kamu telah melampaui dia dan semua pendahulu keluarga Si lainnya. Xian tertawa terbahak-bahak. Kamu harus berjanji bahwa ketika kita bertemu lagi, kamu akan memberi kami kejutan yang lebih besar. Qi Xiao menatapnya dalam-dalam dan berkata, kamu memiliki terlalu banyak keajaiban. Aku pikir suatu hari, kamu dapat melampaui mereka yang disebut prajurit kelas atas dan berdiri di puncak di atas mereka semua. Aku yakin tentang hari itu. Terima kasih atas kata-katamu yang baik, Xian tersenyum lebar. Qi Xiao dan dua orang lainnya terus memberinya pujian untuk sementara waktu dan kemudian berbicara tentang situasi serikat pedagang. Akhirnya, mereka mengucapkan selamat tinggal di luar kabut beracun magnetik gelap dan mengambil jalan memutar untuk kembali ke serikat pedagang. Xian menatap laut di kejauhan dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi sekumpulan cahaya bintang dan terbang langsung ke area laut Vault of Heaven. Laut tak berujung. 1 tahun telah berlalu dengan cepat. 5 wilayah laut terus-menerus berperang. Penghuni iblis, penghuni kegelapan, manusia, dan binatang buas semuanya muncul di 5 laut itu. Karena bahan kultivasi dan kebencian rasial, mereka saling bertarung dan tidak pernah mereda. Laut Kiara dan Laut Yuan Luo kini menjadi tempat tinggal para penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Penghuni kegelapan untuk sementara menduduki Laut Kiara sementara Laut Yuan Luo dikuasai oleh penghuni iblis. Di antara 5 wilayah laut besar, hanya 3 yang tersisa yang menjadi milik para pejuang manusia. Karena invasi dari 2 ras besar, Laut tak berujung terus-menerus menghadapi peperangan, dan tampaknya tidak akan segera berakhir. Perbatasan antara Laut Kiara dan Laut Yuan Luo merupakan wilayah yang menghubungkan 3 laut besar. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang telah mati di sana. Ribuan orang kafir dan pejuang bertempur di Laut tak berujung, mengubah Laut tak berujung menjadi ladang darah sura dengan mayat di mana-mana. Warga sipil manusia dalam pertempuran ini panik dan sangat menderita. Mereka tidak memiliki harapan atau arah masa depan, karena mereka takut bahwa ras kafir akan datang dan membantai pulau tempat mereka tinggal, mengubahnya menjadi pulau mati. Saat ini, di sebuah pulau besar di Laut Hitam, para pejuang manusia dan pejuang kafir masih bertempur. Setelah pertempuran berdarah itu berakhir, semua prajurit manusia dipenggal. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Mayat ada di mana-mana di pulau itu, termasuk manusia, penghuni iblis, binatang iblis, dan banyak lagi. Sosok diam-diam muncul di tumpukan tulang, berkeliaran di sekitar pulau dengan bau darah yang menyengat. Dia mengerutkan kening dan memperlihatkan kulit yang gelap. Tidak ada seorang pun yang tersisa di pulau itu. Pria itu melepaskan kesadaran jiwanya dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di pulau itu, bahkan dengan vitalitas yang melonjak sekecil apapun. Di pulau yang luas ini, hanya burung nasar yang terbang dan dengan bersemangat memakan mayat-mayat itu. Nyamuk bertebaran di sekitar, dan bau busuk yang menyengat naik. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Menjauh dari mayat-mayat itu, dia berhenti sebentar dan kemudian menyeberangi pulau itu, terbang menuju Pulau Awan Angin. Pulau Awan Angin terletak di antara Laut Yuan Luo dan Laut Hitam.
Aura langit dan bumi di sana sangat tipis, jadi sangat sedikit prajurit yang tinggal di sini. Sebelumnya, sejak keluarga Xia meninggalkan Laut Kiara, mereka sementara menetap di Pulau Awan Angin karena mereka tidak menyerah pada prajurit Laut Tak Berujung. Kembali ke Laut Tak Berujung, dia tidak tahu dengan jelas tentang situasi di sana dan tidak berani muncul. Untuk mendapatkan berita tentang keluarga Xia, satu-satunya cara adalah dengan menjelajah dan menguping prajurit pasukan lain. Sepanjang perjalanan ke sana, dia sengaja menghindari pulau-pulau tempat para prajurit berkumpul, menyembunyikan keberadaannya, dan menggunakan beberapa cara khusus untuk menutupi penampilannya, karena dia tidak ingin orang lain mengenali identitasnya. Situasi Laut Tak Berujung itu rumit. Hanya setelah mengetahui situasinya secara menyeluruh, dia dapat menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil. Pergi ke Pulau Awan Angin, dia melepaskan kesadaran jiwanya untuk mendeteksi kehidupan di pulau itu. Kemanapun kesadaran jiwanya lewat, tidak ada jejak kehidupan yang merespons. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi seekor binatang pun di seluruh pulau itu. Tempat ini penuh dengan aura kematian dan sepertinya sudah tandus sejak lama. Berjalan di sekitar pulau itu, dia masih tidak bisa menemukan prajurit manusia atau orang kafir, atau bahkan tulang manusia. Tampaknya warga sipil di sini telah meninggalkan pulau terpencil ini sejak lama. Dia jelas juga tidak bisa menemukan keluarga Xia. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit. Di awan, aura gelap perlahan muncul, karena gerakan energi aneh keluar dari waktu ke waktu. Xi Yan terkejut. Dia mengerutkan kening sambil melihat awan gelap. Wajahnya menjadi serius sementara dia diam-diam waspada. Awan gelap menutupi langit sepenuhnya, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus untuk menyinari Pulau Awan Angin. Pulau yang hangat itu tiba-tiba menjadi suram dan dingin. Awan gelap perlahan turun di atas hutan di Pulau Awan Angin, dan aura gelap menyelimuti di mana-mana. Xi Yan mengerutkan kening sambil menatap gugusan awan gelap di langit. Hatinya gelisah, saat dia diam-diam menyembunyikan jejak napasnya sendiri. Mata ketiga jiwa inangnya di laut kesadarannya tiba-tiba menjadi cerah, melepaskan kekuatan spiritual yang menghalangi penjelajahan jiwa, mencegah semua jenis kesadaran jiwa mendekatinya. Bersembunyi di pohon kuno, dia diam-diam melihat melalui celah kecil. Tidak lama setelah itu, tiga sosok perlahan muncul dari awan gelap. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu di pelipisnya. Yang kedua adalah seorang pemuda dengan penampilan luar biasa tetapi pikirannya jahat. Yang terakhir adalah Yi Chubi dari klan Suara Iblis. Mereka bertiga keluar dari awan gelap dan berdiri di hutan dengan ekspresi tenang sambil berdiskusi dengan nada rendah. Melihat mereka dari kejauhan, Xi Yan menyadari bahwa tubuh kedua pria itu dingin sekali, dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Jelas bahwa mereka tahu cara menggunakan energi jiwa. Penghuni kegelapan, hanya dengan melihat sekilas, dia dapat memastikan identitas kedua pria itu. Kesehatan fisik penghuni kegelapan berbeda dari manusia dan penghuni iblis. Kondisi fisik mereka cenderung yin dan dingin. Mereka tidak suka membuang-buang energi untuk melatih tubuh mereka. Sebaliknya, mereka menganggap pengembangan jiwa sebagai tujuan seumur hidup mereka. Penghuni kegelapan memiliki fisik yang lemah. Namun, meskipun mereka tampak lemah, jiwa mereka perkasa. Temperamen dan jiwa kedua pria itu sama dengan Yi Chubi. Mereka jelas berasal dari ras yang sama. Pemuda tampan itu sedang berbicara sesuatu kepada Yi Chubi, yang tampak seperti dia mencoba menghiburnya. Namun, Yi Chubi memasang wajah acuh tak acuh saat menanggapinya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mendesak pemuda itu untuk bertindak lebih cepat. Orang tua itu nampaknya sangat hati-hati melindungi si pemuda, melepaskan kesadaran jiwanya untuk mendeteksi dan mencegah orang asing manapun mendekat. Chubi Mei, jika kita menemukan kristal giok yin kali ini, ayahku akan memurnikan pil dingin yin gelap sendiri. Itu dapat membantumu memperluas laut kesadaranmu 2 kali lipat, dan segera, kau akan mencapai langit kedua alam langit. Jiwamu akan meningkat 1 langkah lebih jauh. Pemuda itu tersenyum dan berkata dengan wajah penuh kerinduan. Memurnikan pil dingin yin gelap sangatlah sulit. Ayahku memadatkan pil ini dengan harapan akan mendapatkan bantuan dari ayahmu. Klan Suara Iblis adalah cabang utama penghuni kegelapan. Setelah menyerbu Laut Kiara dan berbagi sumber daya kultivasi yang langka, pasukan penghuni kegelapan jelas akan lebih kuat.
Ayahmu adalah pemimpin generasi ketiga klan suara iblis, dan dia juga akan mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Yi Chubi menatapnya tetapi tidak mengatakan apapun. Chubi Mei, katakan padaku apa kelemahanku sebenarnya. Mengapa kau tidak menyetujui pernikahan kita? Pemuda itu bertanya tanpa daya dengan wajah khawatir. Apakah statusku tidak sesuai denganmu? Kau mungkin harus tahu bagaimana aku memperlakukanmu selama setahun ini. Apa yang telah kulakukan tidak cukup baik untukmu. Ini bukan tentang menjadi cukup baik. Hanya saja aku tidak menyukaimu, kata Yi Chubi akhirnya. Aku ingat sebelum kau bertemu denganku, kau telah memiliki banyak hubungan dengan wanita cantik. Kau tidak pernah kekurangan wanita, jadi mengapa kau harus bertahan denganku? Kau berbeda dari wanita lainnya. Pemuda itu mengangkat tangannya dan bersumpah. Sebelum melihatmu, wanita lainnya hanyalah permainan. Aku tidak pernah tersentuh. Namun setelah melihatmu, semuanya berubah. Karenamu, aku telah memutuskan hubungan dengan wanita-wanita itu sehingga kau dapat tergerak dan memperhatikanku. Apakah itu tidak cukup untukmu? Yi Chubi terus menggelengkan kepalanya dengan raut wajah dingin. Pemuda itu tanpa daya terus berlama-lama dengan wajah jujur dan suara tulus. Sepertinya dia sedang memperlihatkan isi hatinya padanya. Di dalam semak-semak, Xi Yan menatap mereka dengan dingin dan mencibir dalam benaknya. Setelah hanya 1 tahun, orang-orang klan suara iblis secara tak terduga telah berbaur dengan penghuni kegelapan dengan sangat baik, jelas menjadi satu ras. Hubungan mereka jauh lebih dekat. Fakta bahwa pemuda itu mengejar Yi Chubi dengan sabar mungkin karena status dan kedudukan Yi Tianmo. Dia ingin mencari ikatan pernikahan dengan Yi Chubi untuk mengikatkan dirinya dengan klan suara iblis, menghindari kemungkinan Yi Tianmo memiliki niat jahat. Menyaksikan Yi Chubi berjalan santai di hutan dengan penampilan yang anggun, mata Xi Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia teringat saat pertama kali bertemu Yi Chubi. Di tanah terlantar itu, wanita ini memanfaatkan jiwanya yang perkasa untuk menghancurkan perlindungan jiwanya secara langsung. Dia kemudian mengendalikan dan membawanya ke kota klan suara iblis. Dia dan wanita ini juga memburu binatang iblis di gunung binatang buas suara bersama. Jadi, entah bagaimana mereka memiliki takdir untuk jangka waktu tertentu. Waktu telah berlalu. Klan suara iblis keluar dari medan perang jurang dan membuat koneksi dengan penghuni kegelapan. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaannya. Sumpah dari 3 pemimpin klan suara iblis masih tepat di sebelah telinganya. Namun, mereka sekarang menyerah pada penghuni kegelapan. Meskipun dia tidak pernah menganggap Yi Tianmo dan 2 pemimpin lainnya sebagai tangan kanannya yang setia, dia tetap tidak merasa nyaman melihat momen ini. Dia tahu bahwa Yi Tianmo dan orang-orangnya sebenarnya melakukannya dengan enggan. Penghuni kegelapan dan penghuni iblis memang terlalu kuat. Bukan karena para prajurit di Laut Tak Berujung memiliki garis keturunan yang sama sehingga Dark Dweller dan Demon Dweller memperlakukan mereka sebagai rekan. Meskipun Yi Tianmo dan Disan memiliki basis kultivasi yang luar biasa, mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis dan Dark King. Mengingat situasi di mana mereka tidak sebaik yang lain, mereka harus menundukkan kepala demi kelanjutan ras. Karena generasi masa depan, mereka harus menyerah dan akhirnya mengikuti Iblis dan Dark Dweller. Xi Yan tidak terkejut. Jika dia memiliki kekuatan untuk menekan Raja Iblis dan melindungi rekan-rekan klan suara iblis dari serangan Demon Dweller, mungkin Disan dan kelompoknya tidak akan mengkhianatinya dan dapat memperlakukannya sebagai tuan mereka. Sayangnya, meskipun dia memiliki kemajuan yang sangat pesat dalam mengolah wilayahnya, dia tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Bahkan jika dia mengandalkan kekuatan Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi, 3 makhluk aneh itu, dia hanya bisa bertarung 1 kali dengan penguasa iblis, tetapi hampir tidak bisa menang melawan Raja Iblis. Bahkan, sekarang, meskipun dia benar-benar ingin bertarung melawan Bosun atau Qian, dia akan kalah pada akhirnya. Bahkan kemungkinan untuk melarikan diri pun sulit dikatakan. Sebelumnya, Qian telah meminjam tubuh Jiao Hanyi untuk mengeluarkan kekuatannya yang mengguncang bumi. Saat itu, hanya mengandalkan Ye Zhangfeng telah membantunya melarikan diri tanpa kekuatan yang tersisa untuk melakukan serangan balik. Saat ini, dia telah memasuki alam langit, dan 3 makhluk hidup hebat telah mendapatkan kembali kekuatan mereka. Jika mereka dapat bergabung bersama,
dia tidak tahu apakah dia akan mampu melawan Qi Yan atau tidak. Dia masih belum yakin. Orang tua yang mengikuti pemuda itu pastilah prajurit Dark Dweller. Fluktuasi spiritualnya bagaikan hembusan angin kencang. Daun-daun di hutan lebat bergoyang setiap kali dia lewat. Semangat yang melonjak seperti ini, setajam pisau, tidak dapat dikeluarkan kecuali orang yang melakukannya berada di alam roh. Dark Dweller di alam roh memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang jiwa. Xian tanpa sadar menahan napas dan melepaskan kesadarannya tanpa menggunakan kekuatannya, dengan dingin memperhatikan ketiga orang itu lewat 100 meter jauhnya dengan wajah serius. Sepertinya Yi Chubi dan dua lainnya datang ke sini untuk mencari beberapa bahan kultivasi. Setelah berjalan-jalan di Pulau Awan Angin beberapa saat, mereka kembali menembus awan gelap. Dia tidak tahu apakah mereka bertiga telah memanen sesuatu. Sebenarnya, dia tidak peduli. Setelah tinggal di Pulau Awan Angin beberapa saat, dia ragu-ragu sebentar lalu pergi, terbang ke Laut Hitam. Pulau Awan Tinta. Di sebuah pulau kecil, ada banyak blok batu awan tinta Laut Hitam. Pulau itu dijaga ketat. Para prajurit dengan tingkat yang berbeda berkeliaran di sana-sini. Berbagai penghalang aneh didirikan di seluruh pulau untuk mencegah invasi para penyembah berhala. Bahkan sebelum mendekat, Xian dapat melihat banyak siluet berjalan bola-balik di pulau itu. Pulau ini milik Tanah Suci Danau Surga, dan sebagian besar prajurit di pulau itu juga berasal dari Tanah Suci Danau Surga. Pulau ini berjarak lebih dari 1000 li dari Pulau Awan Angin. Penghuni kegelapan dan penghuni iblis tidak sering mengunjungi pulau ini. Ketika Xian tiba di pinggiran pulau, seorang prajurit alam bencana mendekat dan menanyakan identitasnya. Saat dia menyadari bahwa Xian adalah seorang prajurit manusia, dia tidak benar-benar ingin menghentikannya dan hanya melakukan prosedur biasa. Setelah Xian menjawab dengan beberapa patah kata, mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit yang berkultivasi sendiri, dia segera diizinkan memasuki pulau itu. Setelah masuk ke pulau itu, Xian menyerahkan beberapa batu spiritual kelas menengah sebagai imbalan atas informasi tentang situasi di pulau itu. Pulau Awan Tinta milik Tanah Suci Danau Surga. Tidak ada warga sipil di pulau itu. Hanya sekitar 100 prajurit dengan alam rendah yang ditempatkan sementara. Tugas mereka adalah mengunjungi wilayah laut terdekat secara teratur dan menanyakan informasi tentang penghuni kegelapan dan penghuni iblis. Pulau Awan Hitam saat ini berada di bawah kendali seorang prajurit Tanah Suci Danau Surga di langit kedua alam Nirvana. Di tengah pulau, ada formasi transfer terarah yang terhubung langsung ke markas Tanah Suci Danau Surga. Begitu para prajurit di pulau itu mendeteksi Dark Dweller atau Demon Dweller di sekitar, mereka akan masuk ke dalam formasi transfer terarah untuk segera meninggalkan Pulau Awan Hitam ini. Menunggu setelah semuanya mereda, mereka akan kembali ke pulau itu dan terus memata-matai wilayah laut di sekitarnya, mengumpulkan informasi untuk Tanah Suci Danau Surga. Haha, gadis suci kita datang mengunjungi pulau ini hari ini. Apakah kamu pernah melihat gadis suci kita? Pria yang diberi batu spiritual oleh Xian tersenyum ambigu. Meskipun penampilan gadis suci kita biasa saja, dia benar-benar cantik. Bagaimanapun, dia selalu memakai topeng, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Tubuh gadis suci kita anggun, dan bisa dikatakan sempurna. Jika kamu memberiku satu batu spiritual lagi, aku akan membiarkanmu mendekati bagian tengah pulau tempat gadis suci itu tinggal. Mungkin kamu akan cukup beruntung untuk melihatnya. Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Kalau yang bisa dilihat hanya sosoknya saja dan bukan wujud aslinya, lebih baik tidak usah dilihat sama sekali. Nak, kau tidak tahu apa-apa. Orang ini tidak tampak senang. Ia menatap Xian dengan dingin dan berkata, jika kau bisa melihat sekilas sosok gadis suci, itu sudah merupakan keberuntunganmu. Nak, untuk apa kau datang ke Pulau Awan Hitam kami? Tidak ada, Xian mengerutkan kening dan menjawab. Dengan alam langitnya, selama Xian menutupi dirinya, tidak ada yang bisa menyadari alamnya yang sebenarnya. Misalnya, saat ini, saat ia menyembunyikan kekuatan aslinya, prajurit lainnya tidak dapat melihatnya. Ia hanya menganggap Xian sebagai prajurit alam manusia dan dengan demikian tampaknya menunjukkan rasa jijiknya. Gadis suci ada di sini. Liu Tao, hati-hati. Jangan biarkan gadis suci melihat bahwa kau malas. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari kejauhan.
Seorang pria yang berani dan kekar menatap tajam ke arah prajurit yang sedang berbicara dengan Xian. Liu Tao merenung dan segera menutup mulutnya. Ia sedikit gemetar ketakutan, mengalihkan pandangan ke kejauhan. Xian juga melihat ke arah sebuah gunung kecil yang tidak jauh darinya. Di kaki gunung, ada deretan rumah beratap genteng merah. Sosok terkemuka perlahan keluar dari rumah 3 lantai. Dia adalah Kuyan King. Kostumnya yang bersih, rapi, dan berwarna keperakan membuat tubuhnya yang menggetarkan hati semakin cantik. Wajahnya yang biasa berkilau dengan mata yang tajam dan cerah, yang memperlihatkan semacam martabat yang tak seorang pun berani hina. Di tanah suci Danau Surga, Kuyan King memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Bagi para prajurit umum tanah suci Danau Surga, Kuyan King tidak diragukan lagi adalah karakter mulia yang hanya bisa mereka lihat dari jarak jauh. Tak seorang pun berani mengungkapkan perasaan apapun kepadanya, dan hanya bisa menyimpannya di dalam hati mereka. Di jalan, banyak prajurit tanah suci Danau Surga menatapnya dengan tatapan bermartabat saat dia melewati mereka. Namun, setelah dia berjalan, mata orang-orang itu tertuju pada bokongnya yang seksi. Kuyan King berjalan tegak sepanjang jalan sementara matanya yang indah bersinar. Dia langsung menuju ke tempat Xian. Orang asing datang ke pulau ini. Dia menatap Xian, tetapi pertanyaan itu pasti ditujukan kepada Liu Tao. Liu Tao sedikit membungkuk karena takut dan merasa tersanjung. Orang ini mengatakan bahwa dia berasal dari Laut Tuta dan pergi ke sekitar Laut Yuan Luo. Dia mengatakan bahwa dia datang ke Laut Hitam kita untuk menemukan beberapa bahan kultivasi. Dia telah berhati-hati dalam perjalanan dan tidak menghadapi orang-orang kafir. Kuyan King menatap Xian dari atas sampai bawah lalu berkata, "Ikuti aku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu." Nada suaranya terdengar seperti dia tidak mengizinkannya untuk menolak. Xian mencibir dingin di dalam hatinya sambil tetap menjaga wajah tenang dan berkata, "Oke. Nak, bersikaplah baik. Kamu harus menjawab ketika gadis suci bertanya kepadamu. Jika kamu tidak patuh, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit." Xian mengangkat bahu, tapi dia masih tenang. "Ikuti aku." Kuyan King jelas datang ke sini karena dia. Dia meliriknya dengan sikap dingin dan sombong, jelas menganggapnya hanya seorang prajurit biasa. Xian tidak banyak bicara dan hanya mengikutinya dengan tenang. Dalam perjalanan ke sana, dia menyadari para prajurit dari Tanah Suci Danau Surga terus menatap Kuyan King dengan mata serakah ketika mereka berada di belakangnya. Namun, ketika mereka berada di depannya, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan dan serius. Diam-diam tertawa dalam benaknya, Xian tahu bahwa Kuyan King tampaknya lezat di mata para prajurit itu, tetapi mereka hanya bisa melihat dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya sepanjang hidup mereka. Dia tiba-tiba teringat tempat terlantar tempat dia menenangkan pantat wanita ini dan merobek topengnya. Jadi, saat melihat para prajurit dari Tanah Suci Danau Surga itu, dia tiba-tiba merasa sombong. "Aku telah menyentuh gadis sucimu." Xian tertawa dan berbicara pada dirinya sendiri. Tiba di rumah beratap genteng merah, Kuyan King masuk ke ruang tengah seluas 50 meter persegi yang dapat menampung banyak orang. Kuyan King duduk di kursi utama dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Xian juga duduk di sisi kirinya. Xian duduk dengan tenang dan melihat ke depan, menyadari bahwa pintunya hanya sedikit tertutup. Ada dua sosok prajurit samar yang sangat jauh, yang tidak dapat melihat pemandangan atau mendengar apapun dari sini. "Kamu telah mengatakan bahwa kamu berasal dari Laut Tuta. Jadi, apakah kamu tahu situasi di sana? Baiklah, selama itu informasi yang berguna, aku akan memberimu hadiah yang bagus." Suara Kuyan King jelas tetapi dingin, matanya angkuh. Sambil berbicara, dia perlahan mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah 3 batu spiritual bersinar kelas atas. Jari-jarinya dengan lembut mengetuknya dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Aku tidak tahu." Xian menggelengkan kepalanya. "Apa?" Kuyan King mengerutkan kening dan menunjukkan wajah tidak senang. "Bagi seorang pendekar dengan alam rendah sepertimu, 3 batu spiritual ini bukanlah hadiah yang kecil. Apakah kau masih merasa bahwa hadiahnya masih rendah? Baiklah, biarkan aku melihat seberapa berharganya informasimu. Jika cukup langka, aku akan memberimu lebih banyak hadiah. Bagaimana menurutmu?" "Aku tidak kekurangan batu spiritual."
Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin tahu bagaimana situasi terkini di sini. Kau adalah gadis suci dari Tanah Suci Danau Surga, jadi kau seharusnya sangat menyadari situasinya. Apakah ada yang ingin kau katakan padaku?" Senyum Kuyan King membeku, matanya menatapnya dengan aneh. Ketika pendekar biasa melihatnya, mereka semua tampak gelisah dan takut. Mengingat identitas dan basis kultivasinya, para pendekar itu bahkan tidak dapat membuat kalimat yang lancar. Namun, orang ini berbicara dengan tenang dan bahkan berani mengajukan pertanyaannya. Hal ini membuat Kuyan King sedikit terkejut, karena dia merasa orang di depannya ini agak aneh. "Apakah kamu tahu situasi Laut Tuta?" Kuyan King ragu-ragu dan bertanya dengan arogan sementara wajahnya menjadi gelap. "Kamu harus menjawab apa yang aku tanyakan. Aku tidak suka orang menawar denganku." Setelah berhenti sejenak, Kuyan King berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu pikir kamu cukup memenuhi syarat untuk menawar denganku?" Xian tersenyum dan mengangguk, "Ya, apa?" Kuyan King mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak sabar, "Berdasarkan apa?" "Aku telah menyentuhmu. Kamu ingin mati?" Kuyan King tiba-tiba berdiri. Wajah dan matanya dingin. Sepertinya dia akan menyerang pria di depannya. Begitu dia mengangkat tangannya, dia segera menyadari bahwa Xian telah menghilang. Pada saat berikutnya, napas kasar seorang pria bertiup di tengkuknya. Dia tercengang, dan sebelum dia sempat bereaksi, topeng tipisnya telah robek. "Aku selalu suka wajahmu di balik topeng." Xian tersenyum dan menepuk-nepuk payudaranya dengan belak-belakan dan berkata, "Payudaramu masih sangat elastis seperti sebelumnya. Tubuhmu masih memesona. Sungguh tidak sia-sia bagiku untuk memikirkanmu." Wajah Kuyan King berubah. Tubuhnya yang anggun tiba-tiba bergetar, dan suaranya seperti hilang. Suaramu." Dia telah mengembalikan suara aslinya saat mengucapkan kata-kata itu. Xian tertawa dan berkata, "Gadis cantik, kau masih ingat suaraku meskipun kita telah berpisah begitu lama." "Lumayan, tidak buruk sama sekali. Sepertinya kau memiliki perasaan yang begitu dalam padaku. Aku sangat gembira. Aku tidak akan pernah melupakan suara jahatmu." Kuyan King menggertakkan giginya erat-erat dan berbalik dengan dingin. Dia tidak tahu apakah dia takut atau gembira ketika dia menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kau berani kembali." Xian tersenyum dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Mengapa aku tidak bisa kembali?" Setelah bertanya, dia menatap tajam ke wajah cantik dan lembutnya dan memujinya dengan senyuman. "Kau jelas memiliki wajah yang mempesona, jadi mengapa kau ingin menutupinya? Itu benar-benar menyebalkan. Yah, aku orang yang menyukai bunga. Setiap kali aku melihatmu, aku akan membuat tampilan wajah ini untuk menerima sinar matahari dan menyerap aura langit bumi. Dasar bajingan." "Ya, aku bajingan." Xian menerimanya dan terus-menerus mengangguk. Dia juga mengulurkan tangannya dan membelai wajahnya dengan belak-belakan. "Tapi, banyak orang yang bahkan lebih mengerikan dariku. Setelah menjanjikan sesuatu padaku, mereka segera berbalik dan bahkan mengirim seseorang untuk membunuhku. Jadi, katakan padaku, teman-temanmu atau aku, siapa yang lebih bajingan? Dan kau, jika bukan karena aku menyelamatkanmu, bisakah kau kembali hidup-hidup dari medan perang jurang? Bisakah kau bertahan hidup sampai sekarang?" Aura Kuyan King tiba-tiba melemah. "Aku ingat di tempat terlantar itu, kau adalah budak yang kubeli. Saat itu aku sedang sibuk, jadi aku tidak begitu menikmatimu. Bagaimana kalau kita berbaikan sekarang?" Xian tersenyum jahat dan berkata dengan nada yang kejam. Kuyan King marah dan menyesal karena tidak bisa melahapnya. "Kau apa?" Xian mencibir dingin. "Aku akui bahwa apa yang dilakukan tuanku tidak pantas." Kuyan King tiba-tiba menghela napas, menghindari provokasinya dan kemudian duduk dengan wajah muram. "Tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak ikut serta ketika rekan-rekanku dikirim untuk membunuhmu. Karena kau sudah pergi, kau seharusnya tidak kembali. Ketika kau kembali, situasinya akan terulang. Mereka yang menentangmu akan melakukan hal yang sama kepadamu sekali lagi. Mereka tidak dipukuli oleh penghuni iblis dan penghuni kegelapan." Xian tetap memasang wajah dingin dan tersenyum. "Sepertinya laut tak berujung akan segera hancur, dan kalian masih peduli dengan konflik internal. Saat aku kembali kali ini, aku bisa melihat penghuni iblis dan penghuni kegelapan telah sepenuhnya menduduki laut tak berujung. Yah,
Itu mungkin bagus. Orang-orang itu mungkin lebih baik mati daripada tinggal di laut tak berujung. Sungguh pemborosan bahan kultivasi jika mereka hidup. Sebaliknya, mereka harus menyimpan sumber daya untuk para penyembah berhala. Kalian seharusnya tidak kembali. Ku Yan King berkata dengan wajah bingung. Tidak ada tempat untukmu di laut tak berujung. Kalian bisa hidup dengan baik di tempat lain, jadi mengapa kalian ingin kembali ke sini? Oh, kalian tampaknya sangat peduli padaku. Si Yan terkejut. Gadis cantik, apakah hatimu jatuh padaku? Yah, aku tahu pesonaku tak tertahankan, dan kau dan aku dulu pernah berhubungan seksual. Wanita memang memiliki pikiran yang aneh. Dikatakan bahwa mereka memiliki perasaan khusus kepada mereka yang mengabaikan atau meremehkan mereka. Apakah kalian sama? Aku tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Raut wajah Ku Yan King langsung berubah. Tubuhnya gemetar karena ia menyesal tidak bisa mencekik Si Yan sampai mati. Si Yan masih bersikap dingin dan menatapnya dengan tatapan penuh arti. Sepertinya ia menyadari sesuatu yang aneh.